Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu-lampu raksasa menyala terang di tengah lapangan terbuka, menembus gelap malam dan ribuan pasang mata yang menunggu. Suara sorak penonton bergulung seperti ombak, memanggil satu nama yang sudah lama mereka nanti. Niken berdiri di balik panggung, memejamkan mata sejenak, menenangkan napas sebelum melangkah ke depan. Konser malam itu seharusnya berjalan seperti biasa. Sebuah panggung megah, ribuan penonton, dan lagu-lagu yang telah ia nyanyikan berkali-kali. Namun entah mengapa, sejak sore tadi perasaan Niken terasa berbeda. Ada firasat yang sulit ia jelaskan, seolah malam ini menyimpan sesuatu yang tidak tertulis di rundown acara. Mas Lindra berdiri tak jauh darinya, memastikan semua berjalan lancar. Dengan sikap tenang dan rapi, ia mengecek komunikasi kru, memastikan sound system aman, dan sesekali menoleh ke arah Niken dengan senyum kecil yang menenangkan. Keberadaan Lindra selalu seperti itu, tidak mencolok, namun selalu ada. "Kamu siap?" tanya Lindra pelan. Niken mengangguk. "Siap, Mas." Namun sebelum Lindra sempat menjawab, salah satu kru berlari tergesa-gesa menghampiri mereka. Wajahnya tegang. "Mas, ada perubahan mendadak. Pengisi kejutan sudah datang." Lindra mengernyit. "Pengisi kejutan? Siapa?" Kru itu menelan ludah. "Mas Ardi." Nama itu seolah menghentikan waktu. Niken membeku. Jantungnya berdetak keras, seakan ingin keluar dari dadanya. Nama yang selama ini hanya hadir dalam kenangan, kini disebut kembali di tempat yang paling tak ia duga. "Dia ada di mana?" Suara Niken hampir tak terdengar. "Sudah di backstage," jawab kru itu pelan. Di sudut lain panggung, seorang pria berdiri dengan jaket hitam sederhana. Mas Ardi menatap layar monitor yang menampilkan penonton yang bersorak memanggil nama Niken. Tatapannya penuh campuran rasa, rindu, gugup, dan tekad. Bertahun-tahun ia membayangkan momen ini, tapi tak pernah menyangka akan terjadi di satu panggung yang sama. Mas Lindra menoleh ke arah Niken. Ia bisa melihat perubahan jelas di wajahnya. "Kamu mau lanjut atau mau aku hentikan semuanya?" tanyanya dengan suara tenang, memberi pilihan tanpa tekanan. Niken menarik napas dalam-dalam. "Aku lanjut." Lampu panggung meredup. Musik pembuka mulai mengalun. MC memanggil nama Niken dengan suara lantang, disambut teriakan penonton yang menggema. Niken melangkah ke atas panggung, senyumnya terpasang, profesional seperti biasanya, meski hatinya bergetar hebat. Lagu pertama berjalan lancar. Penonton larut dalam suara Niken. Namun di balik sorotan lampu, ada dua pasang mata yang sama-sama menatapnya, dari arah yang berbeda, dengan perasaan yang tak sama. Di tengah lagu kedua, musik tiba-tiba melambat. Lampu berubah warna. MC kembali naik ke panggung. Malam ini spesial karena akan ada duet yang tidak pernah kalian bayangkan. Sorakan penonton meledak. Dari sisi kiri panggung, Mas Lindra melangkah naik, disambut tepuk tangan. Niken menoleh, sedikit terkejut, namun tetap tersenyum. Namun detik berikutnya, dari sisi kanan panggung, Mas Ardi muncul. Penonton semakin histeris. Niken berdiri di tengah panggung, diapit dua pria yang sama-sama pernah, dan masih, memiliki tempat di hatinya. Musik kembali mengalun. Lampu sorot menyorot ketiganya. Malam itu, satu panggung menjadi saksi pertemuan yang tidak direncanakan. Bukan hanya tentang musik, bukan hanya tentang konser, melainkan tentang takdir yang perlahan mulai bergerak, siap mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Sorotan lampu menyapu panggung, menyoroti tiga sosok yang berdiri dalam satu bingkai yang sama. Musik mulai mengalun perlahan, mengisi jeda hening yang terasa begitu panjang. Niken berdiri di tengah, menggenggam mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar, sementara di kanan kirinya Mas Lindra dan Mas Ardi bersiap mengambil bagian masing-masing. Penonton belum sepenuhnya sadar bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar duet atau kolaborasi kejutan. Ada ketegangan yang terasa bahkan dari barisan terjauh, seperti listrik yang mengalir di udara. Niken menarik napas, lalu mulai menyanyi. Suaranya jernih, kuat, namun menyimpan getar emosi yang tidak biasa. Mas Lindra masuk di bait pertama, suaranya tenang dan stabil, menyatu rapi dengan iringan musik.
Ia berdiri dengan sikap profesional, sesekali menoleh ke arah Niken, memberi isyarat halus agar tetap fokus. Kehadirannya seperti jangkar, menjaga agar segalanya tidak goyah. Ketika giliran Mas Ardi tiba, suasana berubah. Nada suaranya lebih emosional, lebih berani, seperti membawa cerita lama yang belum selesai. Penonton langsung bersorak lebih keras. Banyak yang terkejut, banyak pula yang terhanyut. Ardi menatap Niken saat menyanyi, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kejujuran yang telanjang. Niken merasakan dadanya mengencang. Setiap lirik yang keluar dari mulut Ardi seperti serpihan kenangan yang berterbangan di antara cahaya lampu. Namun ia bertahan. Ia membalas dengan vokal yang kuat, menjaga harmoni agar lagu tetap berdiri tegak di atas panggung. Di belakang panggung, kru saling pandang. Mereka tahu ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah pertemuan dua masa dalam hidup Niken, masa lalu dan masa kini, yang bertabrakan di depan ribuan orang. Memasuki ref, ketiganya bernyanyi bersamaan. Suara mereka berpadu dengan cara yang tak terduga, menciptakan harmoni yang membuat penonton merinding. Tepuk tangan pecah, sorakan menggelegar. Di layar besar, wajah Niken tampak berkaca-kaca, namun senyumnya tetap terjaga. Mas Lindra melangkah sedikit mendekat, memberi ruang yang aman. Ia tidak menguasai panggung, tidak pula mundur. Ia hadir, cukup dekat untuk menguatkan, cukup jauh untuk menghormati. Mas Ardi di sisi lain, menyanyi dengan seluruh perasaannya, seolah lagu itu adalah pengakuan yang tak pernah sempat terucap. Ketika lagu berakhir, hening sesaat menyelimuti lapangan sebelum akhirnya disapu gemuruh tepuk tangan. Penonton berdiri, berteriak, memanggil nama Niken. Beberapa meneriakkan nama Ardi, yang lain memanggil Lindra. Nama-nama itu berbaur, menandai betapa besar momen yang baru saja terjadi. Niken membungkuk memberi hormat, menahan emosi yang hampir tumpah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, melihat dua pria yang sama-sama penting dalam hidupnya, dengan peran yang berbeda, dengan luka dan harapan masing-masing. Di balik senyum panggung, Niken tahu satu hal. Konser ini tidak hanya menyatukan suara mereka, tetapi juga membuka pintu menuju perubahan besar yang tak bisa dihindari. Dan malam itu masih panjang. Takdir belum selesai berbicara. Lampu panggung perlahan meredup, memberi jeda bagi penonton yang masih larut dalam euforia. Niken melangkah ke belakang panggung dengan napas tertahan, dadanya naik turun menahan emosi yang sejak tadi ia kubur rapi. Tepuk tangan masih terdengar, namun di balik tirai hitam itu, suasana berubah menjadi sunyi yang menekan. Mas Lindra menyusul lebih dulu. Ia memberikan handuk kecil dan sebotol air tanpa banyak bicara, seperti biasa. Tatapannya tenang, namun ada kilat kekhawatiran yang tak sempat ia sembunyikan. Kamu tampil luar biasa, ucapnya pelan. Tidak ada nada posesif, hanya dukungan yang tulus. Beberapa detik kemudian, Mas Ardi masuk. Langkahnya ragu, seolah ia tahu kehadirannya bisa mengubah suhu ruangan. Matanya langsung tertuju pada Niken. Kamu, masih sama seperti dulu, katanya lirih, setengah tersenyum. Kalimat sederhana itu membuat Niken tercekat, karena ia tahu maksudnya lebih dalam dari sekadar pujian. Niken mengangguk kecil, mencoba menjaga profesionalitas. Terima kasih sudah tampil, jawabnya singkat. Ia tidak ingin percakapan itu melebar di tempat yang salah. Namun keheningan yang tercipta justru berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Di luar, MC kembali memanggil nama Niken untuk segmen berikutnya. Waktu terasa menipis. Mas Lindra menoleh pada Ardi dengan sikap dewasa. Kita lanjutkan acara dulu, katanya. Apapun yang mau dibicarakan, bisa setelah konser. Ardi mengangguk, menerima batas itu. Aku paham. Segmen berikutnya berjalan lebih dinamis. Niken tampil solo, menguasai panggung dengan percaya diri yang kembali ia kumpulkan. Namun setiap nada terasa lebih berat, karena ia tahu dua pasang mata memperhatikannya dari sisi yang berbeda, satu menjaga, satu mengenang. Saat jeda iklan panggung, Niken duduk sendirian di sudut backstage. Pikirannya melayang pada momen duet tadi. Ia menyadari sesuatu yang menggetarkan, di atas panggung, ia merasakan dua energi yang kontras namun sama-sama kuat. Lindra memberinya stabilitas. Ardi membangkitkan api lama. Keduanya nyata, keduanya berpengaruh. Mas Lindra mendekat dan duduk di sampingnya. Kalau kamu merasa terlalu berat, kita bisa atur ulang rundown, ucapnya lembut. Kesehatanmu yang utama. Niken menatapnya, tersenyum tipis.
Aku bisa. Aku cuma kaget. Wajar, jawab Lindra. Takdir kadang datang tanpa permisi. Tak lama, Ardi berdiri di kejauhan, tidak mendekat, memberi ruang yang jelas. Namun pandangannya bertemu dengan Niken. Tidak ada tuntutan di sana, hanya satu pertanyaan yang belum terucap. Ketika panggilan terakhir untuk naik panggung kembali terdengar, Niken berdiri dengan tekad baru. Ia menyadari konser ini bukan hanya tentang pertemuan di satu panggung, melainkan tentang dirinya sendiri, tentang keberanian menghadapi masa lalu tanpa mengorbankan masa kini. Ia melangkah kembali ke bawah sorotan lampu, membawa satu kesadaran penting. Malam ini bukan akhir dari apapun. Ini adalah awal dari pilihan yang harus ia hadapi dengan kepala tegak. Konser akhirnya mencapai nada penutup. Kembang api cahaya memudar, sorakan penonton berganti gema langkah yang meninggalkan area. Di balik panggung, kelelahan bercampur lega menyelimuti semua orang. Niken berdiri memandangi layar monitor yang kini gelap, seakan menutup satu bab penting dalam hidupnya. Mas Lindra mengatur jadwal pulang dengan sigap, memastikan kru dan tim aman. Sikapnya tetap tenang, profesional, seolah tak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Namun di sela kesibukan itu, ia sesekali menoleh ke arah Niken, sebuah kebiasaan kecil yang menenangkan. Mas Ardi menunggu di sudut lain, menahan diri. Ia tahu waktunya belum tepat. Tetapi malam yang panjang memberi ruang bagi keberanian yang perlahan tumbuh. Ketika keramaian mulai menipis, ia melangkah mendekat, suaranya rendah agar tak mengusik suasana. Aku tidak berniat mengacaukan apapun, katanya jujur. Aku hanya ingin bilang, terima kasih sudah memberiku satu panggung malam ini. Niken menatapnya, kali ini lebih lama. Terima kasih juga sudah menjaga profesionalitas, jawabnya. Ada kehangatan yang tertahan, namun juga batas yang jelas. Mas Lindra mendekat dan berhenti di sisi Niken, tanpa menyela. Mobil sudah siap, ucapnya singkat. Nada suaranya netral, memberi pilihan, bukan tekanan. Sejenak, ketiganya terdiam. Ada bisikan yang tak terucap di udara, tentang rasa, tentang kemungkinan, tentang jalan yang berbeda. Niken menarik napas dalam-dalam. Kita pulang, katanya akhirnya. Di perjalanan, kota tampak berbeda dari balik kaca mobil. Lampu-lampu berpendar seperti kenangan yang belum sepenuhnya padam. Mas Lindra memecah keheningan dengan cerita ringan tentang respons penonton dan rencana tur berikutnya. Ia berbicara untuk menjaga ritme, untuk memberi Niken pegangan pada hari esok. Namun ponsel Niken bergetar. Satu pesan masuk dari Ardi, terima kasih untuk malam ini. Semoga kita bisa bicara suatu hari nanti. Tidak ada tuntutan, tidak ada desakan. Hanya pintu yang dibiarkan terbuka. Niken menatap pesan itu, lalu memandang jalan di depan. Ia menyadari bahwa kejelasan tak selalu datang dengan cepat. Kadang, kejujuran dimulai dari memberi waktu pada diri sendiri. Mobil melaju menembus malam. Di balik kelelahan, Niken merasa lebih kuat. Ia tahu, setelah lampu panggung padam, justru disitulah keputusan-keputusan paling sunyi menunggu untuk dibuat. Dan esok hari akan membawa nada baru, lebih jujur, lebih berani. Pagi datang tanpa hiruk-pikuk. Niken terbangun lebih lambat dari biasanya, masih merasakan sisa lelah yang tertinggal di tubuhnya. Namun yang paling berat justru bukan fisik, melainkan pikirannya. Bayangan panggung semalam muncul silih berganti, diselingi dua wajah yang hadir dengan cara berbeda. Di dapur, ia menyeduh teh hangat dan membuka ponsel. Notifikasi berderet, pujian, potongan video konser, komentar penonton yang menebak-nebak makna duet semalam. Niken menutup layar. Ia belum siap menghadapi tafsir publik atas perasaannya sendiri. Mas Lindra datang siang itu, membawa map berisi jadwal latihan dan rencana promosi. Ia duduk berhadapan dengan Niken, membicarakan hal-hal teknis dengan ritme yang menenangkan. Setiap penjelasan terasa seperti pegangan agar hari ini tetap berjalan normal. Ada wawancara besok, ucap Lindra. Topiknya seputar konser dan kolaborasi. Kalau ada pertanyaan sensitif, kita bisa arahkan ke karya. Niken mengangguk, bersyukur atas kejernihan itu. Terima kasih sudah mikirin semuanya. Lindra tersenyum tipis. Kamu fokus bernyanyi. Sisanya biar aku yang urus. Sore hari, Niken menyempatkan diri ke studio latihan kecil. Ia ingin menyanyi tanpa sorotan, tanpa kamera. Ketika piano mulai berbunyi, suaranya mengalir pelan, lebih jujur dari biasanya. Lagu-lagu lama terasa berbeda, seolah memantulkan babak hidup yang sedang berubah.
Di sela latihan, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Ardi, singkat dan hati-hati, aku ada di kota sampai besok. Kalau kamu berkenan, kita bisa minum kopi. Tanpa tekanan, Niken membaca berulang, lalu menaruh ponsel di meja. Ia menatap cermin studio, mencoba menemukan jawaban di wajahnya sendiri. Malam turun. Niken berjalan sendirian di balkon, menghirup udara kota. Ia menyadari satu hal yang selama ini luput, ia tak harus memilih dengan tergesa. Ia berhak memberi ruang pada dirinya, untuk mendengar, merasakan, dan memutuskan dengan utuh. Di tempat lain, Mas Lindra menatap jadwal yang sudah rapi, merasa tenang karena bisa melindungi apa yang ia bangun bersama Niken. Sementara Mas Ardi menunggu tanpa janji, percaya bahwa kejujuran tak perlu dikejar. Di antara dua nada itu, Niken berdiri di jeda. Dan di sanalah, keberaniannya mulai tumbuh. Hujan turun tipis saat senja. Niken memilih kedai kopi kecil di sudut kota, tempat yang tenang, jauh dari keramaian dan kamera. Ia datang lebih dulu, duduk menghadap jendela, membiarkan tetes hujan menjadi latar bagi pikirannya yang masih bergejolak. Mas Ardi tiba tak lama kemudian. Ia menatap sekeliling sebentar, lalu tersenyum saat melihat Niken. Tidak ada pelukan, tidak ada basa-basi berlebihan. Mereka duduk berhadapan seperti dua orang dewasa yang menghormati jarak. Terima kasih sudah datang, kata Ardi pelan. Niken mengangguk. Aku ingin jelas. Itu saja. Percakapan mengalir perlahan. Ardi bercerita tentang kepergiannya dulu, tentang pilihan yang ia ambil. Ketakutan yang membuatnya menjauh, dan penyesalan yang akhirnya membawanya kembali. Tidak ada pembenaran, hanya pengakuan. Aku tidak datang untuk meminta kamu kembali, ucapnya jujur. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaanku tidak pernah bohong. Kata-kata itu tidak meledak. Justru karena ketenangannya, Niken merasakan getaran yang dalam. Ia menjawab dengan kejujuran yang sama. Tentang luka yang ia sembunyikan, tentang bangkitnya ia tanpa Ardi, tentang seseorang yang kini berdiri di sisinya dengan cara yang berbeda. Mas Lindra ada untukku ketika aku butuh stabilitas, katanya. Ia tidak menjanjikan drama. Ia menjanjikan hadir. Ardi tersenyum pahit, namun menerima. Itu hal yang berharga. Di luar, hujan berhenti. Cahaya lampu jalan memantul di aspal basah, seperti harapan yang masih mungkin, namun tak pasti. Mereka bangkit hampir bersamaan. Tidak ada janji lanjutan, tidak ada penutup manis. Hanya saling menghormati. Di perjalanan pulang, Niken merasa ringan sekaligus lelah. Ia tahu satu pintu telah ia tutup dengan baik, bukan dengan amarah, melainkan dengan kedewasaan. Malam itu, Mas Lindra menelpon. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, jawab Niken. Terima kasih sudah menunggu tanpa bertanya. Lindra terdiam sejenak, lalu berkata, aku percaya sama kamu. Kepercayaan itu terasa seperti nada panjang yang menenangkan. Niken memejamkan mata, menyadari bahwa kejelasan tidak selalu berarti memilih satu dan menghapus yang lain. Kadang, kejelasan adalah berdamai dengan masa lalu agar masa kini bisa berdiri tegak. Dan untuk pertama kalinya setelah konser itu, Niken tidur dengan tenang. Pagi itu, Niken bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang menekan dadanya, tidak pula pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Ia menyadari bahwa pertemuan semalam telah menempatkan semuanya pada porsi yang tepat. Di studio, latihan berjalan lancar. Suara Niken terdengar lebih stabil, lebih yakin. Kru merasakan perubahan itu tanpa perlu bertanya. Ada ketenangan yang baru, sebuah kepercayaan diri yang tidak datang dari sorakan, melainkan dari kejelasan batin. Mas Lindra mengamati dari kejauhan. Ia tidak mencampuri, tidak mengarahkan berlebihan. Saat jeda, ia mendekat dan menyerahkan selembar kertas berisi konsep aransemen baru. Aku pikir ini cocok dengan warna suaramu sekarang, katanya. Niken membaca sekilas, lalu tersenyum. Kamu benar, ini aku. Kata-kata itu sederhana, tapi bermakna. Lindra tidak membalas dengan pertanyaan atau tuntutan. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa pilihan tidak selalu perlu diumumkan keras-keras. Sore hari, Niken menerima pesan terakhir dari Ardi, semoga kamu selalu bahagia. Terima kasih sudah jujur. Niken mengetik balasan singkat, terima kasih sudah mengerti. Jaga dirimu. Ia menutup percakapan itu dengan rasa lega, tanpa penyesalan. Malamnya, mereka bertiga tidak berada dalam satu ruang lagi. Namun keputusan Niken telah memberi tempat yang jelas bagi masing-masing.
Ardi kembali melangkah dengan kenangan yang telah berdamai. Lindra berdiri di samping Niken, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pasangan perjalanan. Di balkon, Niken menatap langit. Ia tahu jalan ke depan tidak selalu mudah. Dunia hiburan tetap penuh sorotan dan godaan. Namun kini ia memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada keraguan, kesadaran akan apa yang ia butuhkan. Pilihan itu tidak diucapkan di hadapan publik. Tidak diumumkan di panggung megah. Namun ia hidup dalam tindakan kecil setiap hari. Dan di sanalah, Niken menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Waktu berjalan, membawa perubahan yang terasa pelan namun pasti. Niken kembali berdiri di panggung-panggung besar, menyanyikan lagu-lagu dengan rasa yang lebih matang. Penonton merasakan perbedaannya, bukan hanya suara yang kuat, tetapi ketulusan yang mengalir di setiap bait. Mas Lindra tetap berada di sisinya, tidak pernah mengambil sorotan yang bukan miliknya. Ia hadir sebagai penopang, sebagai sosok yang memastikan mimpi Niken tumbuh dengan arah yang jelas. Di balik layar, mereka berbagi diskusi sederhana, tawa kecil, dan kesepakatan tanpa perlu banyak kata. Suatu malam, setelah sebuah pertunjukan intim, Niken duduk di tepi panggung yang telah sepi. Lampu-lampu dimatikan satu per satu. Ia teringat kembali malam konser yang mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu panggung. Kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan, ia telah menjadi bagian dari perjalanan. Mas Ardi, di tempat yang berbeda, melanjutkan langkahnya dengan cara sendiri. Ia menulis lagu-lagu baru, membawa cerita yang pernah singgah di hidupnya sebagai pelajaran, bukan penyesalan. Jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa pertemuan mereka telah memberi penutup yang layak. Niken berdiri, menatap ruang kosong dengan senyum kecil. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang datang lebih dulu atau siapa yang bertahan lebih lama. Yang terpenting adalah siapa yang berjalan seirama dengan hati. Mas Lindra menghampiri. Siap pulang? Tanyanya. Niken mengangguk. Siap. Langkah mereka menyatu meninggalkan panggung yang sunyi. Tidak ada sorotan, tidak ada sorak. Namun di sanalah kebahagiaan terasa paling nyata. Nada terakhir telah dimainkan. Namun kisah Niken baru saja dimulai.